Halo Sobat Kreatif Depok, bertemu lagi di Ide Podcast. Ini ide gue, mana ide lo? Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu? Saya Asep Hidayat, selama kurang lebih 30 menit kita akan berbincang-bincang tentang kota kreatif dengan dua narasumber atau tamu kita yang kebetulan dari praktisi pendidikan yang alhamdulillah sudah berkenan hadir di Ide Podcast. Bagi sobat kreatif yang belum subscribe YouTube ini, tolong di subscribe, di like, comment, and share ya, biar banyak nih viewernya. Baik, mungkin kita langsung saja menyapa para narasumber kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ya, ibu-ibu gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, tentunya dalam keadaan sehat walafiat ya. Mungkin terlebih dahulu saya perkenalkan satu-satu Ibu Dwi Yulianti, Sarjana Pendidikan ya. Iya, Pak. Ibu selaku Kepala Sekolah SMP IT Ummul Qura Depok ya. Dan di sebelahnya Ibu Endang Winih Prasetyaningrum ya. Betul, Master Pak. Pendidikan, Ibu guru IPS ya Ibu ya. Iya, betul. Dan kebetulan Ibu guru yang dapat beasiswa dari KLIC. KLIC, betul. Iya, nanti kita bedah nih, apa sih itu KLIC, makhluk apa itu ya? Nanti kita mungkin sebelum berbincang-bincang izinkan saya nih Bu, karena saya orang Sunda tapi tinggal di Betawi, saya mau pantun nih Bu. Boleh ya? Boleh, Pak. Oke. Nanti teman-teman bantuin cakep ya. Belum. Orang tua umpama keramat. Cakep. Kalau bicara jangan nyakitin hati. Cakep. Ibu-ibu datang dengan segala hormat. Cakep. Insya Allah saya terima dengan senang hati. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, mungkin langsung saja Ibu Kepala Sekolah dulu mungkin ya. Baik. Bu, mungkin bisa diceritakan awal berdirinya SMP IT Ummul Qura di Depok nih. Gimana nih? Coba tolong diceritakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya dengan Ibu Dwi Yulianti ya, Pak ya. Iya. Kebetulan SMP IT Ummul Qura Depok ini berdiri dari tahun 2007, Pak. 2007. 2007 di Depok. Waktu itu siswanya baru 40 siswa. Alhamdulillah berkembang terus ya, Pak. Iya. Pesat gitu sampai dengan saat ini sudah 337 siswa. Ya. Sudah berapa angkatan tuh Bu? Angkatan terakhir angkatan 14. Oh, 14. Angkatan 14. Sudah berarti sudah wisuda 14 kali nih ya? Iya, 14 Oke. kali seperti itu. Kemudian visi kami ya, Pak ya. Visi kami mewujudkan ya, Pak, siswa dengan karakter yang Qurani, Iya. kemudian unggul, Iya. peduli dan inspiratif. Waduh, seperti itu, iya. Pak. Iya. Luar biasa nih ya. Iya. Mungkin juga bisa dijelaskan nih Bu, ada kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan yang seru yang sering diadakan di SMP IT nih apa saja mungkin gitu. Oke, iya kegiatannya banyak, Pak. Ya. SMP Ummul Qura tuh ya, ekskulnya ada futsal, kemudian ekskul yang sifatnya non akademik ya, Pak. Ada futsal, ada panahan, kemudian ada robotik ya. Nih robotik PJ-nya Ibu Wiwin. Iya. Gitu ya, karena ada kaitannya juga beliau dapat pengembangan dari Korea ya, e-learning Korea. Kemudian ada seni tari, kemudian seni musik gitu seperti itu. Dan juga ada bina bakat seperti bina bakat IPA, IPS, matematika, bahasa, dan masih banyak lagi, Pak, gitu. Luar biasa ya, banyak sekali ya kegiatannya. Ya, mungkin saya bertanya nih sama guru IPS nih. Bagaimana nih SMP IT menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan inovatif? Mungkin bisa Ibu
Iya, Jelaskan. jadi kami di SMP IT Ummul Qura Depok ini memang pembelajarannya sudah dengan kurikulum merdeka gitu ya, dan sistem pembelajaran dengan diferensiasi. Jadi di awal memang kami coba untuk membuat sebuah asesmen pembelajaran dulu untuk mengetahui kemampuan dan gaya belajar murid. Setelah itu nanti akan dituangkan di dalam rencana pembelajarannya. Kaitannya dengan Korea adalah saya mencoba untuk menggabungkan gitu ya diferensiasi ini dengan ICT. Jadi karena kami ditekankan ke arah pembelajaran dengan coding, Pak, dengan kreasi coding gitu. Jadi di sana kami banyak mencoba untuk menggali potensi-potensi peserta didik terkait dengan ICT-nya seperti itu. Dan berbagai macam diferensiasi pembelajaran yang lain juga selalu kami lakukan. Selain itu kami juga ada proyek kolaborasi, Pak. Jadi antar mata pelajaran itu kami melakukan proyek kolaborasi, nantinya akan seperti pameran karya. Jadi nanti ada pameran karya, pentas karya. Setelah hasil kolaborasi itu dipentaskan kepada adik-adik kelas yang lainnya gitu. Jadi di sana juga membangun rasa percaya dirinya mereka, berpikir kreatif, kolaboratif, komunikatif, dan juga kreativitas dan inovatifnya seperti itu. Memotivasi adik-adik kelasnya ya untuk bisa berkreasi, berinovasi ya. Mungkin tadi ya dengan Bu Endang tadi tolong dijelaskan tuh ada program beasiswa dari KLIC itu apa Bu, seperti apa? Apakah memang itu kan program pengembangan diri ya, mungkin semacam pelatihan khusus buat guru-guru di sana. Mungkin Ibu bisa jelaskan seperti apa? Baik, terima kasih Pak. KLIC ini adalah program kerjasama antara Kementerian Pendidikan Indonesia dengan Kementerian Pendidikan di Provinsi Gangwon. Jadi sebenarnya KLIC ini adalah bagian dari APEC, Pak. Jadi kami ini tergabung di dalam APEC di bagian divisi pendidikannya. Nah, di Korea ada beberapa kalau Jepang itu ada prefektur ya, bagian provinsi-provinsi gitu yang akan berkolaborasi dengan negara-negara di wilayah Asia Tenggara dan Asia seperti itu. Nah, untuk Indonesia kita kerjasamanya dengan Gangwon, untuk Busan kita kerjasamanya dengan Bhutan, Nepal, terus ada juga dengan wilayah Kazakhstan juga ada gitu. Jadi tersebar di seluruh dunia. Jadi benar-benar tersebar untuk menyebarkan tentang KLIC, tentang ICT-nya, pembelajaran berbasis ICT-nya. Dan untuk materi pembelajarannya itu memang berbeda, tiap negara itu berbeda kebutuhannya. Kalau untuk Indonesia ini lebih kepada basic data, lalu ada Scratch juga, ada AI dan big data gitu ya. Itu kami yang pelajari. Untuk di tahun kemarin kami mempelajari Scratch dan AI. Tahun ini kami akan membuat program terkait dengan big data menggunakan Play Entry. Play Entry adalah sebuah platform yang dibuat oleh Korea langsung ya untuk anak-anaknya belajar terkait sama modelnya sama dengan Scratch tapi lebih mudah. Tapi di sana lebih banyak AI-nya seperti itu. Bagaimana saya bergabung di sana? Jadi sejarahnya itu dari tahun 2019 ketika saya mengikuti lomba inovasi pembelajaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Waktu itu alhamdulillah dari perwakilan Kota Depok dan Provinsi Jawa Barat kami ada 5 orang yang salah satunya saya dari Kota Depok gitu ya, yang pergi untuk masuk ke final. Ketika itu masuk ke babak final, di sana kami berjuang untuk inovasi pembelajarannya. Yang saya angkat kebetulan tentang Scratch ketika itu, tentang inovasi pembelajaran itu. Nah, dari sana saya mendapatkan tawaran dari Kesarlindung waktu itu ya, Kesejahteraan dan Perlindungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengikuti seleksi. Awalnya baru seleksi untuk mengikuti beasiswa dari pemerintah Korea Selatan. Ada 358 guru, Dikdas dan Dikmen. Jadi Dikdas dan Dikmen itu SMA, SMK dan SMP gitu. Nah, dari 358 itu
Indonesia. Ketika itu kami terpilih menjadi disaring lagi. Jadi disaringnya itu tidak satu kali Pak. Jadi bukan dari Indonesia Beberapa saja, kali. tapi dari Korea juga langsung disaring. Dilihat portofolionya, alhamdulillah saya terpilih menjadi 34 guru ya, 34 guru yang mengikuti beasiswa itu, yang mendapatkan beasiswa itu. Dan beasiswa ini awalnya saya pikir cuma setahun ya Bu ya, pas dibuka fakta integritasnya 3 tahun gitu. 3 tahun sempat maju mundur juga gitu kan. Tapi alhamdulillah dekat izin sama suami diizinkan gitu. Akhirnya saya izin ke ibu kepala sekolah gitu dan pihak yayasan gitu, bagaimana apakah saya diizinkan untuk mengikuti ini. Alhamdulillah dapat lampu hijau ketika itu. Akhirnya kami mencoba untuk mengikuti pelatihan ini gitu. Dan masya Allahnya alhamdulillah pihak Korea itu sangat membantu sekali gitu. Awalnya kami mendapatkan pembelajarannya secara daring. Jadi pembelajaran ini secara daring, kami melihat video lalu kami membuat, setelah itu kami unggah seperti itu. Nah, ketika melihat video itu kami terkendala karena bahasa pengantarnya bahasa Korea gitu. Jadi benar-benar bahasa Korea yang aduh kayaknya kami harus belajar bahasa Korea gitu. Akhirnya termotivasi sih, jadi motivasi buat kami juga. Saat Covid ya? Iya, saat Covid. Jadi motivasi kami juga gitu untuk bisa belajar bahasa Korea juga gitu. Alhamdulillah. Dan ini nggak terpernah berpikir kami bahwa kami akan berangkat ke sana gitu. Awalnya belum tahu seperti itu. Di tahun 2021 ketika kami ada insight training dengan mereka mengatakan bahwa 34 guru ini akan dibagi menjadi 2 gelombang yang akan berangkat ke Korea seperti itu. Nah, alhamdulillah kemarin 18 guru sudah berangkat ke Korea gitu ya. Dan saya masuk ke dalam gelombang yang kedua yang akan berangkat di bulan Oktober tahun ini insyaallah. Berarti akan sampai berangkat tahun ke sana. Awalnya kami berpikir bahwa ini sampai 2023 saja. Ternyata pihak Korea itu sangat antusias dengan Indonesia. Dan karena semangat belajar kami dan rasa ingin tahu kami, akhirnya program ini diperpanjang hingga 2024. Seperti gitu. itu, insyaallah. Luar biasa ya. Salah satu kebanggaan juga ya buat Depok nih. Salah satu perwakilannya bisa ke Korea. Saya juga pengen Bu ke Korea. Cuma saya nggak punya keterampilan apa-apa ini. Bahasa Koreanya cuman annyeonghaseyo gitu. Sarangnya ya. Iya. Mungkin Ibu Kepala Sekolah nih, Oke. Bu, coba mungkin bisa diceritakan tentang prestasi-prestasi Bu, prestasi-prestasi siswa. Kalau ini udah luar biasa nih, prestasi guru bisa sampai dapat beasiswa. Mungkin prestasi yang dicapai di SMP IT khususnya siswanya ya, gitu yang bisa menginspirasi. Iya. Prestasi-prestasi kami Pak siswa ya itu ada banyak sekali dari tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, bahkan ada yang internasional. Yang internasionalnya salah satunya di tahun 2019 ya Bu, kita meraih gold medal gitu ya dalam IPO Olimpiade ya. Itu juga tentang ICT. Jadi ini anak membuat namanya Geodipa Ryu ya. Dia membuat semacam aplikasi pembelajaran berbasis bahasa programnya Scratch gitu ya Pak. Dan itu akhirnya dia bisa memenangkan gold medal ya, juara satu dari sekian negara ya Bu. Banyak seperti itu. Kemudian juga di tingkat nasional karena kami kan basicnya sekolah ini mengembangkan tidak hanya akademik ya Pak, tapi non akademik juga kami kembangkan. Salah satunya juga juara-juara panahan banyak Pak. Ya di tingkat nasional, terakhir itu di Kementerian Kemenpora ya, Kemenpora juara satu juga ya. Itu kemudian juga di tingkat provinsi ada lomba literasi ya, literasi. Kemudian yang kemarin di tingkat kota terakhir tentang pantun ya. Banyak ya, ada banyak ya. Ada pantun, ada cerpen, literasi bahasa itu sangat banyak Pak. Iya luar biasa. Mungkin kan ini juga siswa-siswa bisa berprestasi itu kan tentunya juga karena guru-gurunya ya. Salah satunya dengan pengembangan kompetensi diri, Ibu bisa dapat beasiswa ke Korea itu sungguh luar biasa. Iya, pembinaan. Ya, nah kan nih kita itu Kota Depok itu kebetulan masuk sebagai nominasi
jejaring kota kreatif ya dari UNESCO atau UCCN yang kebetulan tanggal 5 Juni kemarin di bidang media art, Bu. Di bidang media art. Insya Allah nanti pengumumannya di tanggal 31 Oktober nanti. Kira-kira apa harapan nih, Bu, dari Ibu nih, dari sekolah, dari sekolah terutama mungkin dari guru buat Kota Depok nih. Tentang kita ikut sebagai nominasi jejaring kota kreatif. Iya. Tentunya dengan Depok masuk sebagai nominasi Depok kreatif ya Pak ya, jejaring kota kreatif seperti ini semakin menjadikan Depok semakin maju ya Pak, semakin berkembang, terutamanya dapat berdampak terhadap masyarakat dan dunia pendidikan karena saya dari dunia pendidikan ya Pak ya. Terutama di media art ini anak-anak kan juga sekarang pembelajaran semuanya sudah mulai pada upload gitu ya Pak, upload hasil karya belajar mereka, hasil produk belajar mereka. Dengan Depok seperti ini itu bisa menjadi inspirasi buat siswa kami gitu ya, bagaimana terutama dengan media-media yang disampaikan itu bisa sebagai bahan pembelajaran ya Pak buat anak didik kami. Mungkin itu Pak. Ibu mau nambahin? Semoga dengan masuknya ke dalam UNESCO ini kita menjadi kota yang inspiratif untuk kota-kota lainnya dan bisa berkolaboratif juga dengan negara-negara lain gitu ya yang ada di belahan dunia yang lainnya, sehingga masyarakat Kota Depok ini menjadi masyarakat yang benar-benar inspiratif untuk masyarakat kota-kota lainnya. Iya, luar biasa ini narasumber kita pada kesempatan ini memang luar biasa ya, terutama dari segi prestasi-prestasinya. Alhamdulillah di tahun 2024 nanti kami akan kedatangan dari Yuseong Middle School yang ada di Korea. Jadi sebelumnya juga sudah ada yang datang ya kemarin sudah ada yang datang dari Gangwon dan besok Gangwon Science High School. Ini adalah sekolah terbaik di Gangwon yang mereka rata-ratanya sudah masuk ke Harvard, Cambridge dan beberapa universitas-universitas terkenal di dunia. Datang ke Umul Qura, mereka akan datang ke Umul Qura, mereka akan belajar di Umul Qura, mereka akan sharing juga, anak-anaknya akan sharing kepada siswa dan siswi di SMPT Umul Qura Depok. Karena alhamdulillah kami sudah melakukan proyek kolaborasi. Ini tahun kedua kami melakukan proyek kolaborasi di bawah UNICEF gitu ya, dan di bawah APEC juga. Jadi kerjasama yang pertama kami dengan Gangwon tadi, Gangwon Science High School. Yang kedua ini ada di Gangwon. Yang kedua kita kerjasama dengan Yuseong Middle High School, ini ada di Busan. Jadi Umul Qura sudah melebarkan afiliasinya tidak hanya ke Gangwon saja tapi sudah ke Busan. Mudah-mudahan tahun berikutnya kita akan ke Daegu dan juga ke beberapa negara-negara Korea yang lainnya. Seperti itu. Sebelumnya kita pakai selalu daring ya. Jadi daring. Anak-anak Pak kemarin itu lewat daring ya dengan 12 pelajar sana gitu. Pelajar 12. Korea sama pelajar kita Indonesia gitu. Dengan menggunakan bahasanya? Bahasa Inggris. Tapi mereka juga jadi belajar bahasa Korea juga. Nanti kalau ada orang Korea datang, saya dikasih tahu Bu, biar saya datang ke ini. Siapa tahu bisa. Insya Allah Pak nanti akan berkunjung ke distrik juga. Akan berkunjung ke distrik tanggal 11 Januari. Mereka akan berkunjung ke distrik untuk sosialisasi ke distrik juga. Insya Allah. Iya baik, Sobat Kreatif Depok. Nih saya mau nanya nih Bu. Nih andai kata nih ya. Mudah-mudahan sih saya harapannya ketika Depok terpilih sebagai kota kreatif dari UNESCO. Apa nih yang bisa dimanfaatkan oleh SMPIT Umul Qura nih terkait nanti kan Depok terpilih nih jadi kota kreatif, tentunya kan ada hal-hal positif yang bisa dimanfaatkan oleh sekolah. Iya, baik. Tentunya yang pertama Depok menjadi mendunia ya Pak. Oke kan, mendunia pastinya seperti itu, dan itu bisa dimanfaatkan oleh kami di bidang pendidikan. Kami menjadi warga global ya Bu, warga dunia, warga global yang bisa
memberikan inspirasi pendidikan kepada tidak hanya untuk warga Depok dan Indonesia saja, tetapi juga warga dunia, dan juga kami juga tentunya bisa mengambil ya informasi positif dan sebagainya juga dari dunia luar untuk pembelajaran anak didik kami. Seperti itu, Pak. Mungkin dari Bu Win, tambahan Bu Win. Iya, dengan adanya tidak ada pembatasan atau no barriers tadi gitu, insya Allah mudah-mudahan kita bisa lebih inspiratif lagi nantinya. Kalau Korea bisa bikin play entry, kenapa Depok nggak bisa bikin juga seperti itu. Jadi platform pembelajaran yang memang ini produk Kota Depok gitu ya, tapi memang kita ATM dari yang kita pakai di dunia luar gitu ya, seperti itu, dan bisa dimasifkan nantinya produk itu dan bisa dikenal oleh negara-negara lain nantinya. Jadi kita bermimpi kekuatan pendidikan kita hampir sama dengan kekuatan pendidikan di Korea Selatan juga. Amin. Luar biasa. Tuh Sobat Kreatif Depok, ya kita sama-sama berharap ya Bu, mudah-mudahan Kota Depok bisa terpilih menjadi kota kreatif. Jadi mudah-mudahan di tanggal 31 Oktober kita jadi kota kreatif di bidang media art. Ya Bu, ini selain dengan Korea ya, ini Koreanya Korea Selatan kan? Iya, Korea Selatan. Iya, bukan utara Pak, kalau utara saya nggak bisa balik. Iya, kalau saya lama di sana di Korea jualan batu akik. Oh iya Pak. Nah Bu, selain dengan Korea Selatan, mungkin dengan negara mana lagi Bu ada apa namanya kerjasama dengan SMPIT Ummul Qura? Iya, alhamdulillah Pak. Kemajuan Ummul Qura ini juga berkat kemitraan sekolah dengan pihak lain. Salah satunya kami bermitra dengan NICE Indonesia, di mana NICE Indonesia ini merupakan partner atau kerjasama dengan Nama Foundation yang ada di Malaysia. Nah, Nama Foundation ini lembaga ini memberikan bantuan yang sangat banyak ke pihak kami Ummul Qura, salah satunya untuk pengembangan kepemimpinan sekolah, bidangnya namanya Edulit Pak. Kemudian untuk siswanya, studentnya itu namanya Bright and Egg. Kemudian untuk gurunya itu namanya Ruth. Kemudian untuk parentnya juga, dan salah satunya lagi pengembangan di bidang sarana dan prasarananya. Jadi alhamdulillah ini sudah bekerja sama dari tahun 2021 hingga sekarang. Kami masih melakukan kerjasama dan masih dimonitoring dan dievaluasi terus-menerus. Setiap tahun kami dapat rapot Pak. Jadi rapot itu dari range 1 sampai dengan 4 itu ada targetan-targetan yang harus dicapai gitu ya Pak. Sehingga sekolah kami insya Allah dari 5 item, gurunya yang kompeten, kemudian pemimpinnya yang capable, kemudian kerjasama dengan orang tua dan komunitas sekolah, kemudian sarana dan prasarananya, kemudian siswanya itu bisa berkolaborasi, berkembang dengan baik gitu Pak. Iya. Iya luar biasa ya, selain dengan Korea Selatan dan dengan yang lainnya, mudah-mudahan nih mungkin apa nih peran apa yang pernah diberikan terutama khususnya dari pemerintah Kota Depok apa namanya terhadap proses pembelajaran di SMPIT Ummul Qura? Bisa ada yang dijelaskan? Ya sangat banyak sekali ya Pak peran dari pemerintah Kota Depok. Salah satunya kami juga sering difasilitasi ya untuk sekolah penggerak. Kami dari sekolah kami masuk terpilih ada 1 guru penggerak dan 3 guru pengajar praktik nih Pak di tahun ini ya. Jadi total ada 4 gitu ya Pak untuk guru penggerak ini gitu, dan kami banyak dibantu ya dari para pengawas di Dinas Pendidikan untuk bisa lolos seleksi gitu ya Pak, di coaching gitu ya, untuk bisa
karena sekarang kan kurikulum banyak sekali perubahan ya, Iya. banyak sekali yang harus kita beradaptasi di situ gitu ya, dan guru-guru semuanya harus Bersinergi. belajar lagi ya, bersinergi, dan itu sangat positif banget gitu ya, terutama dampaknya terhadap anak didik gitu. Ada closing statement Bu, terutama ya sekaligus juga mohon doanya mengenai Depok sekarang berlomba untuk menjadi kota kreatif di UNESCO. Mungkin dari Ibu silakan. Iya, untuk siswa kami pastinya ada yang sudah tahu dan juga ada yang mungkin belum juga, tapi kami berupaya untuk memberitahukan bahwa Depok masuk nih sebagai kota kreatif ya, dan ini insya Allah akan banyak memberikan manfaat buat kita semuanya, terutama siswa-siswi di SMP IT Ummul Qura dan juga mungkin semuanya ya, tidak hanya Ummul Qura saja, tapi Depok kemudian Indonesia gitu ya, pastinya akan memberikan dampak yang positif terhadap pembelajaran seperti itu. Ibu mau nambahin? Ya, yang pasti kita sebagai warga Depok itu harus bangga dengan kota kita, dan kita harus bisa gitu ya menunjukkan rasa bangga itu kepada masyarakat yang ada di luar kota Depok. Dan yang pasti untuk para guru-guru, yuk jangan pernah berhenti untuk berkreatif, jangan pernah berhenti untuk berinovatif, karena dengan kita berkreatif dan inovatif akan lahir anak-anak yang kreatif dan inovatif juga. Terima kasih Luar banyak. biasa. Ya, nih nanti juga dikasih tahu nih ke siswa-siswanya, tontonin nih ide podcast di sini dijelaskan tentang kota kreatif. Nih episode tentang kota kreatif semua nih Bu, sampai 3 bulan ke depan. Baik. Gitu. Terima kasih untuk para narasumber yang sudah berkenan hadir di podcast kami. Semoga apa yang kita perbincangkan menjadi inspirasi buat sobat kreatif Depok. Sebelum ditutup nih, karena tadi saya di awal bacain pantun, saya juga mau tutup pakai pantun nih. Oke. Belum. Paling enak ngopi sambil makan combro. Cakep. Rasanya pedas, nggak pakai terasi. Cakep. Semoga SMP IT Ummul Qura Cakep. selalu menjadi sekolah yang menginspirasi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ke pasar bareng Aura Kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sama-sama. Saya Asep Hidayat pamit. Saksikan di ide podcast selanjutnya. Ide podcast, ini ide gue, mana ide lo? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu?